Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini respon Jokowi soal Budi Ari kena reshuffle Prabowo. Ya, secara tidak langsung muka Jokowi, ya muka kekecewaan Jokowi begitu kan ya. Nampaknya sudah mulai ditunjukkan kepada publik begitu ya. Saya kira bahwa pencopotan atau reshuffle dari Presiden Prabowo ini langkah yang baik ya. Banyak yang mengatakan bahwa Budi Ari begitu kan dianggap satu ya kinerjanya kurang baik. Yang kedua adalah soal bagaimana dia dicopot karena ada soal masalah hukum dan sebagainya. Ini kan masih multitafsir begitu kan ya. Coba ya dengan adanya respon Jokowi soal Budi Ari kena reshuffle Prabowo, lihat saja. Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Saya nggak bisa memberikan komentar, karena itu hak prerogatif. Artinya Pak Prabowo sempat minta saran ke Bapak mungkin terkait reshuffle ini, Pak? Ya, ada. Itu hak prerogatif presiden dan saya nggak ingin juga ikutan saya di Solo terus. Sudah ketemu dengan Pak Budi Ari? Belum ketemu. Tapi mungkin segera ketemu. Dari raut wajah seorang mantan presiden Jokowi ini nampaknya ada kekecewaan besar. Kok bisa-bisanya mereka ya berani begitu kan mencopot Budi Ari, padahal ini anak kesayangannya. jadi Jokowi mengatakan apa? Ini hak prerogatif dari seorang presiden. Ya, semuanya itu hak presiden. Tapi dari raut wajahnya sudah mulai ada kekecewaan besar. Dan tidak hanya itu, kabarnya begitu kan. Dalam beberapa waktu begitu kan ya. Apakah Jokowi akan ditemui oleh Budi Ari begitu kan soal reshuffle ini, apakah mau diceritakan begitu? Karena begitu tragis. Kenapa Bang kok bisa tragis? Coba kita lihat saja ketika Budi Ari masih rapat di DPR, ya 2 jam setelah itu diberitahu kepada Budi Ari bahwa Budi Ari itu kena reshuffle begitu kan ya, kena pencopotan. Bagaimana tidak sakit hatinya? Siapa begitu kan? Saya pribadi ya nggak tahu lagi Budi Ari. Kalau dipecat ya setelah ada kalau jauh-jauh hari oke lah begitu kan ya 3 hari misalnya. Ini 2 jam loh kabarnya baru dikasih tahu. Wajar kalau Budi Ari keluar ditanya oleh wartawan, Pak ini ada reshuffle di istana Pak ini. Budi Ari tidak begitu menanggapi, malah mengatakan saya bekerja dengan rakyat, saya bekerja dengan masyarakat. Dan inilah pada akhirnya begitu kan ya, pada akhirnya menutupi rasa kekecewaan itu sangat sakit Pak. Ya mungkin sebagai menteri kalau sudah dicopot seperti itu sakitnya luar biasa begitu kan ya. Tapi seperti Anies Baswedan santai aja walaupun dicopot, kan dikasih tahu sebelumnya. Dan ini detik-detik akhir loh. Sungguh tragis kan begitu kan. Makanya akibat kekecewaan kabarnya begitu saya tahu dari beberapa media mengatakan bahwa Prabowo ini sangat marah sekali ya kepada salah satu 5 menteri itu begitu kan ya yang dicopot di situ begitu, dan bahkan nampaknya ada rasa kekecewaan besar ya Presiden Prabowo itu. Makanya tidak heran sekarang muncul narasi-narasi di luar sana, ada yang mengatakan wah kalau sudah seperti itu ini gimana begitu. Nampaknya sewaktu-waktu bisa saja ada nuansa-nuansa pecah kongsi dan sebagainya. Makanya ya mantan Koperasi Budi Ari Setiadi ini jadi salah satu menteri yang direshuffle ya oleh Presiden Prabowo ya, dan respon dari Joko Widodo sebagai mantan presiden dan sebagai presidennya dan menterinya Budi Ari pada waktu itu begitu kan ya, mengatakan itu hak kewenangan dari seorang presiden. Hak prerogatif dari seorang presiden ya. Saya nggak bisa memberikan komentar kata seorang Jokowi begitu. Itu hak seorang presiden ketika ditemui begitu kan ya. Tapi Jokowi itu juga menegaskan bahwa 5 menteri di Kabinet Merah Putih itu merupakan kewenangan Prabowo. Dirinya menegaskan tidak berkomunikasi dengan Prabowo terkait dengan reshuffle itu begitu. Ngapain mau ngasih ke Jokowi begitu kan ya? Jokowi tidak diberitahu nggak ada masalah begitu. Ngapain masih mau memberikan
memberitahu kepada Jokowi begitu. Nggak usah begitu. Siapa presidennya? Makanya dulu ketika Prabowo mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nampaknya benar begitu kan. Saya sudah mengatakan sejak awal, jangan-jangan Prabowo hanya ngapusi aja. tapi kita lihat saja begitu kan. Prabowo itu cukup berani begitu kan. Salah satunya yang saya lihat dan analisa bahwa Prabowo itu ingin ya percepatan di negara kita soal koperasi, soal ekonomi itu lebih satset jadi begitu kan ya, tanpa berbelit-belit apapun. Dan inilah yang kemudian ya Prabowo ingin sekali seperti itu begitu kan. Mungkin sudah tahu gerak-gerik dari Budi Ari dan sebagainya atau bagaimana begitu kan, atau ada orang yang membisiki begitu bahwa Budi Ari ada dugaan besar soal judol dan sebagainya. Kita tunggu saja. Ini menarik begitu kan. Ini menarik. Kabarnya ada dugaan-dugaan besar begitu kan, yang kemudian soal nuansa di judul begitu kan ya. Tapi saya melihat bahwa ini harus diusut kembali begitu kan, biar clear kepada masyarakat. Apakah Jokowi ini akan bertemu begitu kan ya? Apakah Jokowi akan bertemu dengan Budi Ari yang kena reshuffle Prabowo? Mau ngapain? Ini kan menjadi pertanyaan yang menurut saya pribadi multitafsir begitu kan ya. Ketika Menteri Koperasi Budi Ari begitu kan ya, salah satu menteri yang direshuffle oleh Presiden Prabowo, banyak yang merespon begitu kan soal bagaimana Budi Ari ini kok bisa dipecat. Saya juga menganalisa begitu, tidak mungkin Budi Ari ini akan dicopot. Kenapa, Bang? Karena ini relawan yang berani sekali mendukung all out semuanya begitu kan ya. Mendukung begitu ya kepada Presiden Prabowo. Jadi kalau Prabowo di tahun 2029 nanti tidak punya relawan, ini gimana begitu? Gampang. Saya juga bisa kok. kita tahulah begitu kan. Ya kita tahulah bahwa Presiden Prabowo kalau baik kita dukung bersama ya. Tapi kita tunggu saja. Saya melihat ya 3 tahun ini. Kalau 3 tahun ini Prabowo masih itu aja begitu kan. Saya kira ini harus ada pergantian presiden begitu kan, dalam artian ya milih yang baru lagi nanti di tahun 2029. Tapi nampaknya soal hukum sudah mulai kelihatan ya. Soal ekonomi mungkin ya saya masih belum optimis ya terhadap ekonomi kita ini begitu kan. Tapi kita tunggu sajalah, berikan kesempatan begitu. Ya kembali ke yang tadi bahwa nampaknya Budi Ari ini sudah banyak dilakukan oleh Budi Ari sebenarnya ya. Mulai ada penambahan minta penambahan soal anggaran begitu kan 7,8 triliun untuk koperasi. Terus kemudian di berbagai edar sudah mulai berjalan begitu koperasi begitu kan. Dan ini mungkin akan menjadi persaingan-persaingan yang ketat di daerah begitu, apalagi koperasi-koperasi ini, karena koperasi ini sangat murah begitu kan harganya. Dan bahkan kalau ini benar-benar dilakukan oleh Presiden Prabowo, maka ada persaingan-persaingan di berbagai daerah. Salah satunya ya koperasi satunya ya menjual dengan harga yang mahal misalnya. Dengan adanya koperasi merah putih ini bisa saja ini akan subsidinya semakin banyak begitu kan. Orang mungkin akan kena dampaknya di situ begitu. Dan saya kira kalau ini benar-benar diterapkan, ini langkah yang bagus. Langkah yang bagus. Sejak awal saya sudah katakan bahwa kalau Budi Ari benar-benar sukses membangun koperasi ini, maka jelas Budi Ari ini orang-orang yang kemudian akan sangat penting di tahun 2029. Ternyata dicopot begitu. Makanya sejak awal kalau Partai Gerindra berada di koperasi lalu kemudian sukses, ya gampang begitu kan untuk dijadikan bahan kampanye dan pencitraan. Bisa begitu, bisa. Karena kita lihat saja masyarakat ya membutuhkan itu begitu kan. Maksudnya membutuhkan soal bagaimana ketahanan pangan ya. Maksudnya bagaimana koperasi ini benar-benar dijalankan dengan baik. Itu diharapkan oleh masyarakat begitu. Tapi saya kira Budi Ari ini sudah kurang cepat begitu kan langkahnya untuk memberes ini semua begitu kan ya, karena memang semuanya ini kan tergantung dari dari dirinya begitu kan ya. Makanya Menteri Koperasi Budi Ari Nistiadi ini begitu kan sempat ya menanggapi isu reshuffle kabinet merah putih sore ini. Budi Ari menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari seorang Presiden Prabowo. Dan saya kira tidak mungkin begitu Budi Ari dicopot. Karena begitu percayanya begitu. Tiba-tiba dicopot. Tiba-tiba dicopot. Kalau sudah dicopot seperti itu, maka kemudian yang terjadi ini akan
akan ada rasa hal-hal yang kemudian bisa dikatakan satu begitu kan ya, soal Budi Ari ini kan punya relawan banyak ya, punya relawan ini sangat penting untuk menentukan arah begitu kan ya. Jangan lalu kemudian Presiden Prabowo ini pada akhirnya blunder begitu kan. Tapi saya kira tidak begitu, saya kira tidak, karena ini kalau Prabowo ingin begitu kan ya, ingin jalan dengan baik, lurus ya dengan orang-orang mereka, harus cari dengan pro Prabowo. Ya harus loyalitasnya sangat tinggi. Bayangkan kalau loyalitasnya ini tinggi begitu kan ya, masih ada nuansa-nuansa, ya ada keterkaitan dengan yang lama. Saya yakin di lingkaran istana akan goyah begitu. Akan goyah ini. Makanya kalau ini benar-benar dilakukan ya ini langkah yang bagus begitu kan kepada kepada Prabowo begitu kan ya. Ya tinggal satu langkah lagi orang-orang mereka banyak yang kemudian di-reshuffle begitu kan. Salah satunya mungkin orang-orang Mulyono. Ini banyak sekali komentar netizen. Biarkan aja, abaikan dua orang ini. Jokowi dan Budi Ari. Dua-duanya manusia yang berguna. Mau dilenyapkan biar nggak nyanyi. Ini komentar-komentar salah satu netizen. Ada yang mengatakan adili Jokowi, ya makzulkan Gibran. Basmi Gang Solo begitu. Ini komentar salah satu netizen begitu. Karena akibat kekecewaan besar ya. Jadi Presiden Prabowo ini dianggap menjadi menjadi warisan-warisan dari presiden sebelumnya, dianggap menjadi beban yang sangat luar biasa kepada Prabowo. Orang menganggap seperti itu begitu. Soal hutang, soal reformasi hukum, ya, soal bagaimana hukum seolah-olah ya seperti itu begitu. Bagaimana soal korupsi, tambang ilegal, banyak. Salah satunya juga perampasan aset. Saya yakin dan seyakin-yakinnya, kalau perampasan aset ini benar-benar diterapkan begitu kan, saya yakin masyarakat akan, kalau ada koruptor lalu kemudian dirampas asetnya, masyarakat akan bangga itu begitu. Tapi kita lihat saja, nampaknya perampasan aset ini masih di bawah meja DPR. Kenapa tidak dibahas? Ya satu-satunya banyak yang takut begitu kan. Banyak yang takut karena ini akan mengganggu satu begitu kan, stabilitas politik Prabowo ini akan terganggu di situ begitu. Kenapa Bang? Ya satu sisi kalau semuanya dirampas asetnya, ya Prabowo sudah mengatakan bahwa kalau semuanya dirampas asetnya bagaimana anak dan cucunya. Saya kira kalau Presiden Prabowo ini berani buat perpu dong. Ya, buat perpu di situ begitu kan? Ya sebagai bentuk jalan tol untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Lalu kemudian sampaikan ke DPR untuk dibahas itu begitu kan. Tapi kalau dibahas di DPR masih agak lama, ya perpu jalan satu-satunya begitu. Sebagai bentuk kekuatan bahwa perampasan aset itu benar-benar mau dilakukan. Tapi kalau masih bahas masalah di DPR, wah agak lama ini. Jangan-jangan mungkin bisa disahkan setelah kampanye. Mungkin begitu, karena kita tidak tahu begitu. Jadi para di lingkaran istana begitu, saya kira masih ada orang-orang yang kemudian mungkin begitu loyalitasnya mungkin masih dipertanyakan kepada Presiden Prabowo begitu, karena mungkin begitu kan, salah satunya ini kan pasti tahu lah, Pak Teddy pasti tahu begitu kan, orang yang punya loyalitas tinggi terhadap presiden, mana yang kemudian terjerat soal hukum, pasti tahulah begitu kan ya. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa dengan ada reshuffle pertama ini sudah menunjukkan bahwa kekuatan Prabowo dan keberanian Prabowo itu sudah luar biasa, dan saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Karena apa? Karena bisa orang-orang yang tidak bisa bekerja, orang-orang yang kemudian dianggap hanya memberikan data yang tidak baik kepada Presiden Prabowo, dan sehingga Presiden Prabowo mengambil tindakan yang tegas ya, sehingga banyak yang dicopot dan sebagainya. Pasti ada kalkulasi bagi Presiden Prabowo itu sendiri begitu. Tapi kita tunggu saja apakah ada reshuffle besar-besaran lagi atau bagaimana. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.